kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Selamat hari sekolah minggu, selamat hari minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah, tadi di sini mengucapkan berapa ayat semua hari ini. Kalau dari kelas 1, kelas 2, sukacita, damai 1, damai 2. Tadi kita akan mulai ibadah di kita sekolah minggu kita. Kita mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita menyanyi semut badannya kecil tapi rajin sekali. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Berlawan tak punya raja, tapi berbaris hati. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan tundukkan pipi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Berlawan tak punya raja, tapi berbaris hati. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan tundukkan pipi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Berlawan tak punya raja, tapi berbaris hati. Anak Tuhan dalam gereja, dengarkan firman dan tundukkan pipi. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas karya-Mu Bapa, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Bapa, kami bersyukur ya Bapa di pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh merasakan nafas kehidupan daripada-Mu Bapa, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa, membawa sukacita melalui ibadah sekolah minggu ini Bapa. Bapa, pimpinlah acara ibadah kami ini Bapa. Engkaulah yang memberkati Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah Bapa juga firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Biarlah firman itu dapat tinggal di hati kami Bapa, dan kami senantiasa untuk mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ini Bapa. Ya Bapa, berkati juga buat adik-adik sekolah minggu kami ini Bapa. Di dalam masa pertumbuhannya Bapa, Engkau yang menambahkan kebijakan, kepintaran, kesehatan buat adik-adik sekolah minggu ini kami Bapa, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka Bapa sehari-hari, baik yang sekolah maupun yang belum sekolah, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Begitu juga buat orang tua adik-adik sekolah minggu di kami Bapa. Engkaulah yang membimbing mereka ya Bapa, Engkau yang menambahkan kesabaran. Engkau juga ya Bapa memberikan rezeki kesehatan buat orang tua ini Bapa, agar dapat membimbing anak-anak sekolah minggu ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Begitu juga buat gereja kami ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa, buat pimpinan gembala sidang, asisten gembala sidang, majelis dan jemaat. Biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa untuk melakukan pelayanan di dalam gereja kami ini Bapa.
Tuhan Yesus, di atas dalam permohonan kami Bapa, ampuni kami segala dosa dan perbuatan kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik padaku. Tuhan Yesus baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari kita puji Tuhan kita nyatakan Dia baik padaku. Kita
diambil dari kitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Nah, sebelum kita memulai, Miss mau tanya sama adik-adik, apa yang kamu ketahui tentang memberi? Memberi itu adalah suatu perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain dengan mengorbankan apa yang kita miliki. Tetapi minggu ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, di dalam kita memberi, kita harus memberi dengan hati yang tulus, penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut. Karena tindakan seperti itulah yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan kepada orang lain. Untuk memberi kepada siapa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama dan terutama, kita memberi kepada Tuhan yang sudah memberi terlebih dahulu kepada kita. Dan yang kedua, kepada sesama kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan hal-hal yang berhubungan dengan memberi. Adik-adik sekolah minggu mungkin bertanya, apa yang bisa saya berikan? Mungkin kalian tidak bisa memberikan dalam bentuk materi, karena kalian masih kecil. Tapi perhatian, kasih sayang, dan rasa peduli kalian kepada sesama itu juga merupakan satu hal yang disebut dengan memberi. Dan lakukanlah itu dari hatimu yang paling tulus, supaya Tuhan menerima pemberianmu dengan penuh sukacita dan akan mengembalikannya lagi kepada kalian sehingga hidup kalian selalu dipenuhi sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan ilustrasi mengenai hal memberi, firman Tuhan hari ini yang tertulis di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 mengingatkan kita akan kehidupan jemaat di Makedonia yang mereka selalu berlomba-lomba melakukan perbuatan memberi kepada sesama. Walaupun situasi dan kondisi mereka di dalam hal kehidupan mereka berkekurangan, tapi mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk sesama, sehingga mereka selalu dipenuhi sukacita. Itulah yang firman Tuhan ajarkan hari ini kepada kita. Kita harus memberi dengan sukacita. Sebagai gambaran bagi adik-adik sekolah minggu, Miss akan ceritakan satu ilustrasi. Ada seorang anak perempuan yang bernama Rara. Dia berjalan-jalan di tepi sebuah danau. Dia melihat ada bunga yang penuh dengan warna-warni. Dia ingin memberikan bunga-bunga tersebut kepada papa dan mamanya. Lalu berusaha mengambil bunga-bunga tersebut. Tapi Rara tidak mengetahui bahwa bunga-bunga itu mempunyai duri, sehingga jarinya tertusuk duri. Tapi Rara tidak surut keinginannya untuk memberi bunga-bunga tersebut kepada papa dan mamanya. Dia terus berusaha dan akhirnya mendapatkan bunga-bunga tersebut. Dia menyerahkannya kepada mamanya dengan penuh sukacita. Lalu mamanya mengatakan, terima kasih Rara, pemberianmu, bunga-bungamu begitu indah. Kakaknya Rara yang melihat kejadian itu mengatakan, Mama, itu bunga jangan diterima, karena bunga itu baunya tidak enak. Tapi mamanya Rara mengatakan, enggak, baunya harum. Karena apa? Karena mamanya Rara tidak melihat dari wanginya bunga, tapi mamanya Rara melihat dari tulus dan usaha Rara untuk memberikan yang terbaik kepada mamanya. Nah, demikian juga kita adik-adik sekolah minggu. Di dalam kehidupan kita, jangan pernah pelit untuk memberikan pertolongan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, teman-teman kita, siapa saja yang kita temui. Sekecil apapun pemberian kita, bantuan kita, rasa peduli kita, itu juga merupakan pemberian yang terbaik yang boleh kita lakukan. Dan percayalah, di saat kita melakukannya, Tuhan Yesus akan membalaskannya kepada kita. Karena apa? Kenapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memberi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan kepada kita yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Itulah pemberian terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Minggu ini kita diajak kembali untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kita, sekecil apapun. Adik-adik sekolah minggu dari kelas kasih 1 hingga damai 2, mari kita berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita mampu. Ingat, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita selalu berdoa, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, dan kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu.
yang senantiasa akan membekali kita dengan firman Tuhan. Kita puji, kita memuliakan Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang dari Allah. Dan Miss juga ingatkan kepada adik-adik tetap menjaga kesehatan. Di masa pandemi ini tetap semangat. Yang sudah bersekolah, tetap semangat belajar, kerjakan tugas dengan baik. Tetap berserah kepada Tuhan dan mohon bimbingan Tuhan, supaya kalian mampu mengerti dan memahami setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Dan doakan guru-guru kalian, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan tetap kita saling mendoakan, supaya pandemi ini segera berakhir, dan kita kembali dapat bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, sebagaimana biasanya. Inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau saat ini kami sudah diajarkan dan diingatkan untuk memberi yang terbaik dalam hidup kami. Karena Engkau lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan satu hal yang kami percaya Tuhan, kami yang memberi akan menerima. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak takut dalam memberi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik sekolah minggu, kali ini kita akan mendengarkan pengumuman ya. Pengumuman yang pertama itu tetap kita menjaga kesehatan, tetap kita makan dan minum makanan yang bergizi. Nah, pengumuman yang kedua yaitu kita sebagai adik sekolah minggu harus tetap rajin belajar, rajin membaca kitab, dan tetap berdoa. Pengumuman yang ketiga, nah kita ada tugas untuk adik-adik sekolah minggu. Apa itu saja tugasnya? Yaitu menyebutkan perbuatan di dalam hal memberi yang telah adik-adik sekolah minggu lakukan. Nah, untuk kelas kasih cukup menyebutkan 3 saja perbuatan memberinya. Yang untuk kelas sukacita dan kelas damai itu menyebutkan 5 contoh perbuatannya. Nah, pengumuman yang keempat yaitu persembahan kita sekolah minggu dapat dikirimkan melalui QR code yang tertera di layar berikut ini ya, atau menitipkan ke orang tua untuk nantinya diserahkan ke gereja. Nah, terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahannya. Untuk yang belum memberikan persembahannya, jangan lupa ya. Yang kelima, terus mengikuti ibadah digital sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu Geni Anugrah Medan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah digital kita. Kita akan berdoa doa Bapa kami, berkat yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta dan bernyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk dapat berbagi, untuk dapat memperhatikan seorang dengan yang lain mulai dari hari ini, besok hingga selama-lamanya. Amin. Di
Sir. Sekarang Edelin akan mengucapkan ayat hafalan tertulis dari Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih Miss dan Sir. Tuhan Yesus memberkati. Miss, ini adalah ayat hafalan Giel. Selamat mendengarkan. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih sudah mendengarkan. God bless you. 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih. God bless you. Shalom dan saya Brigita. Saya akan mengucapkan tugas sekolah minggu pada minggu ini yang tertulis dalam Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenali daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amin. Shalom Sir. Saya akan menyampaikan ayat hafalan dari Alkitab. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih Miss. God bless you. Shalom Miss. Salam Saranara akan menyampaikan ayat dari Alkitab. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih Miss dan Sir. Shalom, Tuhan memberkati. Dadah. Salam Miss, salam Sir. Ini tugas ayat hafalan Aurel ya. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih Miss, terima kasih Sir. Tuhan memberkati. Amsal 20 ayat 11. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Terima kasih. God bless you.